Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi kita. Kita kenalan dulu, aku Jerry, partner sama Willy. Di sana ada Dito dan Dennis. Di video ini aku kasih judul teknis smash yang rentan cedera. Seperti judul di video ini, aku ingin bahas mengenai teknik menyemes. Jadi yang seringkali orang tanyakan itu bagaimana cara pegangnya smash. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan oleh orang-orang yang merasa smashnya itu nggak keras. Padahal smash keras itu bukan melulu dari grip atau dari teknik ayunan lengan ya, tapi smash itu lebih ke ini timing dan ya seluruh tubuh harusnya dipakai sih. Jadi nggak cuma kalian belajar yang kelihatan memang gripnya, tapi yang lain juga pengaruh. Yang aku mau bahas di sini kalian bisa lihat gerakannya Dennis ya, karena aku sih bebas kalian mau pakai teknik-teknik yang ya yang basic yang banyak orang tahu atau banyak orang pakai, atau kalian punya inovasi tersendiri ya. Jadi jangan bilang kalau teknik yang kamu pakai atau aku pakai itu salah, karena kemungkinan ada inovasi jadi kita bisa berkembang. Kalau enggak, kalau misalkan kita patokannya pakai teknik atau cara yang lama terus ya permainan badminton nanti enggak berkembang. Tapi untuk jangka panjang, teknik yang kalian pakai itu membuat kamu cedera atau enggak? Kalau membuat cedera ya sebaiknya kalian ganti. Mungkin waktu kalian muda masih belum terasa ya kalau sakit ini sakit itu. Dan kalau udah ada umur lalu mulailah muncul gara-gara apa ya? Gara-gara kebiasaan kita. Dan mumpung masih muda sebaiknya kalau mau diganti ya ganti sekarang. Jangan nunggu kalau sakit dulu baru diganti. Kita lihat kakinya kiri Dennis ya. Pusat gravitasi atau garis bobotnya itu ditaruh di satu kaki aja, yaitu kaki kirinya Dennis. Itu berat sih menurutku kalau satu kaki dibuat numpu seluruh badan. Apalagi postur tubuhnya Dennis itu kurang ideal ya, jadi cenderung overweight, makanya tambah terbebani itu nanti. Yang paling terbebani yaitu lututnya. Jadi teknik untuk nyemes itu ada macam-macam dan kita nggak bisa nerapin kaki yang sama. Aku mulai dari yang aku tahu dulu ya. Jadi kalau smash yang ringan-ringan itu namanya stick smash. Biasanya bola itu tanggung dan kamu berada di depan atau pemain depan. Terus bolanya tanggung tapi tanggungnya itu setengah lapangan. Jadi nggak jauh-jauh dari net. Itu kita kan maunya tajam mukulnya, tapi kita juga nggak bisa keras karena posisi kita udah nggak ideal untuk nyemes keras, karena koknya itu udah mungkin di arah jam 1 atau jam 12 atau bahkan jam 11 di belakang tubuh kita, jadi kita harus lompat ke belakang. Itu biasanya kita pakai stick smash atau smash yang lengannya udah di atas, terus tinggal mengayunkan volley atau pergelangan tangan aja. Itu hasilnya nggak keras tapi tajam. Kalau stick smash ya kita lompat aja pakai dua kaki kayak volley itu atau kayak basket gak apa-apa. Kalau misalkan bolanya udah di belakang ya terpaksa kita harus lompat mundur. Lompat mundur itu kaki yang bukan raket berada di depan, terus lompat untuk dorong ke belakang. Terus kita mendaratnya pakai kedua kaki. Jadi kaki itu tetap dibuka kayak huruf A.
Lalu berhentinya atau jatuhnya di lantai tetap pakai huruf A. Jadi ini lebih ideal daripada yang Dennis lakukan. Kalau Dennis lakukan itu kan kakinya kayak huruf I ya. Jadi bebannya itu kena gravitasi langsung seluruh tubuh membebani satu kaki. Kalau kita pakai eh, kayak huruf A, berarti bebannya tubuh itu dibagi dua. Jadi ke lutut kiri dan lutut kanan. Itu masih nggak terlalu berat sih karena kan bebannya dibagi dua. Lalu yang cukup membebani kaki raket, ya otomatis kalau badminton tuh kaki raketnya pasti yang lebih kuat ya. Kaki raket itu kalau bagi yang belum tahu, misalkan aku kidal berarti kaki raketku adalah kaki kiri. Kadang-kadang kita nyemes itu kan nggak selalu posisinya enak ya. Nggak selalu bola itu ada di depan kita. Kadang-kadang bola itu agak tanggung atau dikasih ke belakang lob itu. Tapi kita mau nyemes berarti kita akan kejar, misalkan kita dari tengah, terus kejar dan lompat sambil mukul. Nah, ini ada dua macam sih. Yang satu kita mukul sambil melakukan gerakan kakinya kayak gunting. Jadi kaki raketnya di belakang dulu, waktu lompat di udara kita muter sekaligus mukul. Nanti berhentinya atau jatuhnya kaki raket kita berada di depan dan yang bukan non kaki raket berada di belakang. Nanti yang non kaki raket itu dorong badan untuk maju. Itu yang pertama, jadi pakai gerakan gunting. Tapi kalau yang kedua, kita lompat, terus berhentinya jatuhnya kaki berada di kaki raket. Nah ini terlalu berat sih, tapi karena kaki raket dan udah terlatih ya, jadi masih kuat lah. Dan banyak atlet juga masih melakukan itu. Walaupun atlet juga pakai teknik-teknik yang mereka pakai kadang-kadang juga ada cederanya, jadi nggak menjamin teknik yang benar atau mungkin yang 98% orang pakai itu berarti nggak pernah cedera. Jangan salah, karena teknik apapun pasti ada bisa mengakibatkan cedera, tapi kita lihat ini aja presentasinya aja. Kalau yang teknik tenis pakai itu pasti membebani kaki yang apalagi kaki kirinya yang bukan kaki raketnya dia. Sebenarnya ada satu teknik yang berguna buat ini ya, buat kesehatan lutut, yaitu memakai gerakan seperti pegas atau pir. Jadi kalau kalian lihat motor yang trail atau sepeda pancal yang ada skoknya itu kan kalau jalan di batu-batu berarti kan naik turun. Nah itu lutut kita itu bisa difungsikan seperti pegas. Gimana caranya ya? Dengan cara lutut itu selalu ada di tekuknya dikit. Jadi waktu kita berhenti atau jatuh setelah nyemes, itu kita jangan meluruskan kaki. Apalagi kayak Dennis gitu ya, kakinya lurus, lututnya lurus, lalu badannya jatuh membebani satu garis gitu. Itu nanti yang kalah ankle-nya sama lututnya. Itu nanti bakal cedera di situ karena dihantam terus. Bobotnya kan lumayan gede ya kalau satu tubuh dibebankan ke satu garis kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai ditekuk dikit, jadi ngepir. Nah kalau ngepir tapi posisinya kayak Dennis lurus kayak gitu, itu juga gak bagus. Nanti terkilir ankle-nya. Jadi kakinya itu harus dibuka. Jadi lebih lebar dari tubuh. Jangan sejajar sama tubuh. Jadi
kakinya dibuka. Walaupun nggak pakai huruf A ya, nggak dua kaki, tapi cuman kaki raket aja, itu posisinya miring, jangan jatuh lurus. Dan kalau miring kita pakai gerakan ngepir, itu ditekuk dikit, terus waktu kena beban tambah ditekuk, sudutnya tambah tajam. Lalu itu habis kakinya atau lututnya nekuk, terus kan dilurusin lagi, itu membantu juga untuk kita lari ke posisi berikutnya. Walaupun tekniknya nggak memungkinkan untuk ngepir ya. Kadang-kadang kalau A-nya terlalu buka jauh, kaki kita terlalu melebar bukanya, itu kan kita nggak bisa ngepir, tapi pasti membebani ankle. Dan kalau di badminton yang aku pernah baca, kebanyakan kena ini Achilles, otot Achilles itu yang berada di belakangnya, ya bagian belakang di daerah ankle itu, kena di situ. Itu bisa putus karena kaki kita itu menghadap ke depan atau sejajar sama mata. Jadi jari-jari kakinya itu sejajar sama mata, itu bisa putus kalau kayak gitu. Jadi sebaiknya yang disarankan oleh artikel itu posisinya itu miring. Jadi kayak main itu loh, ice skating. Nah, ice skating itu kan kalau kita kakinya lurus menghadap sejajar sama mata, itu kan kita nggak bisa maju. Jadi harus dimiringkan itu pisaunya. Jadi bisa mendorong untuk maju. Nah, di badminton juga posisi kakinya miring kayak gitu. Untuk yang kaki pertama ya, biasanya itu yang kaki raket sih kalau yang miring kayak gitu. Itu langkah pertama biasanya pakai itu supaya mendorong ke depan. Lagi pula kalau kita kakinya lebar, maksudnya kakinya itu pakai gerakan yang kayak ice skating, itu berarti kan dimiringkan. Berarti napaknya itu lebih besar bidangnya. Jadi gripnya sol sepatu itu ke lantai lebih banyak, jadi lebih erat gripnya daripada kalau kita kayak orang yang lomba lari itu ya, startnya itu kan harus pakai alat bantu kayak segitiga gitu, karena dorongnya untuk maju ke depan. Jadi kakinya nggak miring, tapi kakinya lurus. Nah, itu ada alat bantunya, tapi kalau badminton kan nggak ada. Kalau kayak orang lari itu kan napaknya, misalkan nggak pakai alat bantu, berarti cuman ujung kaki aja. Itu gripnya kan kurang. Ya kasarannya kalau kalian pakai ban mobil yang lebar, itu kalau di jalanan pasti lebih nggak gampang selip lah. Tapi kalau kalian pakai ban yang kecil atau kurus, itu pasti kalau jalan gampang selip mobilnya. Oke, gitu aja sih tips-tips dari aku, atau saran ya, sebenarnya bukan tips. Saran-saran dari aku. Ini gamenya nggak sampai selesai karena harus berakhir dengan tidak enak. Nanti kalian bisa amati sendiri sejak kapan Dennis mulai merasakan sakit di lututnya, karena dia yang minta berhenti lalu nggak bisa jalan atau kesulitan jalan. Oke guys, gitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan manfaatin kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya kalau masih belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ya, ada yang lupa. Kalau lutut itu sebaiknya
lebih banyak dijaga, apalagi untuk pemain badminton. Karena aku baca-baca kalau misalkan cederanya parah, otot ACL, jadi ada satu otot atau dua sih modelnya kayak silang gitu, itu di baliknya tempurung lutut, itu kalau sampai putus itu nggak bisa sembuh-sembuh sendiri, jadi harus dioperasi, disambung. Banyak atlet juga yang kena ACL dan buntut-buntutnya performanya bisa, kadang bisa sukses balik lagi atau malah cacat seumur hidup, jadi nggak bisa main lagi. Tapi kalau cedera ACL-nya masih ringan tuh masih bisa sendiri sembuhnya. Jadi nggak perlu terlalu takut sih. Cuman lebih hati-hati aja. Apa?